Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tangguh Madayan dengan PM 101122053. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan, rekrutmen, dan seleksi. Pertama, Timarut.id merupakan sebuah perusahaan yang bermusik yang berdedikasi untuk mendukung dan mengembangkan bakat-bakat musik lokal. Sebagai pelopor di industri musik Indonesia, Timarut.id memiliki visi yang untuk menciptakan platform yang memungkinkan para seniman untuk mengekspresikan kreativitas mereka secara otentik sambil memberikan pengalaman mendengar musik yang sangat unik bagi para pendengar. Tujuan dari Timarut.id melakukan rekrutmen dan seleksi karyawan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menarik bakat-bakat musik terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan visi perusahaan. Proses ini juga bertujuan untuk membangun tim yang beragam, kreatif, dan sejalan dengan nilai-nilai budaya perusahaan, guna mendukung pertumbuhan industri musik lokal dan menciptakan pengalaman mendengar yang unik bagi para pendengar. Proses rekrutmen dan seleksi. Sebelum melakukan proses rekrutmen karyawan, setiap bulan Timarut.id, khususnya bagian HRD atau Human Resource Department, melakukan evaluasi karyawan dan atau ada pengajuan resign. Untuk resign harus mengajukan 1 bulan sebelum resign, jadi memiliki waktu 1 bulan untuk persiapan pergantian karyawan. Proses rekrutmen karyawan dari PT Timarut.id dilakukan secara terbuka, yaitu mempublikasikan ke seluruh masyarakat dengan cara sebagai berikut. Pertama, melalui media sosial atau media online. Kemajuan teknologi informasi yang sangat membantu mempercepat proses rekrutmen dan pencarian pekerjaan. Melalui media sosial, perusahaan dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang pencarian kerja beserta kompetensinya, sehingga dalam waktu singkat perusahaan dapat menghubungi pencari kerja. Lalu yang kedua, yaitu melakukan rekrutmen melalui job fair sebagai strategi untuk memperluas jangkauan pencarian bakat di industri musik. Job fair memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan calon karyawan potensial yang mungkin tidak terpenuhi melalui saluran rekrutmen konvensional. Dengan berpartisipasi dalam job fair, Timarut.id dapat menjangkau berbagai latar belakang dan pengalaman, serta mengidentifikasi individu yang memiliki passion dan komitmen terhadap industri musik. Selain itu, rekrutmen melalui job fair menjadi strategi yang efektif untuk menarik bakat-bakat terbaik dan memperluas jejak rekrutmen Timarut.id di kalangan penggemar musik yang berpotensi. Rekrutmen ini dilakukan karena adanya kekosongan jabatan atau perlunya pegawai baru pada posisi tertentu. Karena itu, Timarut.id mengadakan rekrutmen karyawan untuk merekrut karyawan baru. Pihak yang berwenang untuk melakukan rekrutmen karyawan di Timarut.id adalah bagian HRD beserta stafnya. Berikut adalah proses rekrutmen dan seleksi karyawan untuk Timarut.id. Tahap 1 adalah seleksi administrasi, yaitu yang pertama, pengumuman lowongan adalah membuka posisi yang tersedia dan mengiklankan di berbagai platform seperti situs web, perusahaan, portal karir, dan media sosial. Lalu yang kedua itu penerimaan lamaran adalah kandidat mengirimkan lamaran dan CV melalui media platform rekrutmen perusahaan atau melalui email yang disediakan. Yang ketiga itu seleksi administrasi. Tim HR akan meninjau semua lamaran untuk memastikan kelayakan dan kesesuaian kandidat dengan persyaratan pekerjaan yang ada. Kandidat yang memenuhi syarat akan diundang ke tahap selanjutnya. Lalu tahap kedua adalah wawancara tahap pertama. Wawancara awal, calon karyawan akan dirancang untuk wawancara pertama dengan tim HR. Wawancara ini akan membahas pengalaman kerja, motivasi, dan pemahaman mereka tentang perusahaan. Lalu tahap ketiga yaitu tes kepribadian DSC. Tes kepribadian DSC yaitu kandidat yang lolos wawancara tahap pertama akan diminta untuk mengikuti tes kepribadian DSC. Tes ini bertujuan untuk lebih memahami karakteristik kepribadian yang dapat membantu dalam penempatan yang sesuai di perusahaan. Lalu tahap keempat itu wawancara tahap kedua. Wawancara kedua, kandidat yang berhasil melewati tahap tes kepribadian akan diundang untuk wawancara kedua dengan calon atasan langsung atau tim manajemen yang relevan. Wawancara ini akan fokus pada kemampuan teknis dan kompetensi yang diperlukan untuk pekerjaan. Lalu tahap yang kelima itu negosiasi gaji. Negosiasi gaji yaitu setelah kandidat lulus wawancara kedua, tim HR akan membahas paket gaji dan manfaat lainnya untuk melibatkan diskusi tentang gaji, tentang tunjangan, dan kondisi kerja lainnya. Tujuan dari tahap ini adalah mencapai kesepakatan yang memuaskan baik bagi perusahaan maupun kandidat. Tahap keenam itu kontrak kerja. Pertama, penawaran kerja, yaitu jika kesepakatan telah mencapai dalam tahap negosiasi gaji, tim HR akan memberikan penawaran resmi kerja kepada kandidat. Ini akan mencakup perincian tentang gaji, posisi, dan persyaratan pekerjaan lainnya. Yang kedua yaitu penandatanganan kontrak. Jika kandidat menerima penawaran, mereka akan diminta untuk menandatangani kontrak kerja yang mencantumkan semua persyaratan dan kewajiban, baik dari pihak perusahaan maupun karyawan.
Dan yang terakhir yaitu orientasi karyawan. Setelah menandatangani kontrak, karyawan baru akan mengikuti program orientasi untuk memahami budaya perusahaan, kebijakan internal, dan tugas mereka. Jadi kesimpulannya adalah, proses rekrutmen dan seleksi ini dirancang untuk memastikan bahwa Timo.id mendapatkan karyawan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, perlu diingat bahwa komunikasi yang jelas dapat transparan selama seluruh proses adalah kunci untuk menjaga citra perusahaan dan memastikan bahwa karyawan baru diterima dan diberi arahan yang baik. Baik, terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampus Universitas Teknologi Digital. Bergabunglah dengan kami dan raihlah pendidikan yang tak tertandingi. Di sini kami tidak hanya menawarkan bangku kuliah, tetapi juga membuka pintu untuk pengetahuan yang mendalam dan pengalaman yang inspirasi. Di sini tersedia berbagai macam jurusan S1 seperti akuntansi, manajemen, hukum, DKV, dan teknik industri. Serta masih banyak lagi. Fokus kami bukan hanya pada kurikulum inovatif, tetapi juga pada pengembangan pribadi dan profesional setiap mahasiswa. Dibantu dengan fasilitas yang modern, laboratorium yang canggih, dan juga lingkungan belajar yang kondusif membuat perjalanan pendidikanmu lebih memuaskan.